Ini speaker favorit orang Indonesia, besar dan gede. Oke, sip. Kita buka 1, 2, 3. Karena sip. Di sini ada 3-bit Stormbox Blast 2 buku panduan. Ini langsung ke speakernya 5 kilo lebih nih. Aduh. Sekarang kita lihat. Sip. Panjang kabel powernya itu sekitar 1 meter. Oke, lumayan panjang dan tipenya ini kabel power yang seperti ini. Kayak kabel power printer ya. Oke, sekarang kita buka. 1, 2. Waduh. Di bagian sini ada tombol power. Mantap kali. Ada tombol Bluetooth, volume minus, play pause, volume plus, kemudian ada RGB, X-Bus teknologi. Kemudian ini ada TWS mode. Oke, bagian belakangnya seperti ini, ada seal current ya. Di belakang ada tombol power sekaligus pengecasan, kemudian ada knob volume. Oh, ada mic 1, mic 2 sama ada reverb. Dia ada output 5 volt 2 ampere, ada input 5 volt 2 ampere juga. Kalau misalkan kalian nggak bawa kabel powernya yang bentuknya seperti kabel printer ini. Bagian bawah seperti ini, dia karet-karet bergerigi. Sekarang kita bakalan lihat RGB-nya. Ini mode pertama, mode kedua, mode ketiga, mode keempat mati. Berarti dia hanya punya 3 mode RGB. Agak ringkih sih. Jadi cukup mengejutkan walaupun seberat ini, ternyata build quality-nya masih di bawah 3-bit Stormbox Lava. Jadi menurut aku dari segi build quality seperti itu dan desainnya menurut aku oke banget, nampak gagah banget, sumpah ini ganteng banget speakernya. Jadi untuk review lebih lanjut terkait kualitas suaranya, aku wajib coba dulu speaker ini selama beberapa hari untuk hasil review lebih lanjut. Kita masuk ke hari berikutnya. Oke, jadi aku udah pakai speaker 3-bit Blast 2 ini selama kurang lebih seminggu dan aku bisa bilang, ngapain kita bayar mahal cuman buat beli logo doang? Kalau kita bisa dapatin speaker 200 watt dengan harga setengahnya dari brand yang depannya J itu. Nah, maksudnya udah tahu brand apa. Dan akhir-akhir ini brand J itu ketar-ketir dengan hadirnya brand 3-bit ini yang makin lama makin eksis. Sekarang kita bakal lihat apakah speaker ini bagus, kita review dengan jujur. Bukan cuma menang power, tapi jerawannya ini juga bikin ngiler. Karena sudah menggunakan sistem 3-way dengan 5 driver speaker di dalamnya, yaitu satu subwoofer 4,7 inci 80 watt, 2 mid range 3 inci 45 watt, dan 2 tweeter 1 inci 15 watt. Total power 200 watt. Next, karakter suara defaultnya ini dia white dan juga V-sub. Jadi midnya itu dia kurang dominan aja. Untuk bass dia ngangkat sampai getaran paling bawah seperti layaknya speaker sound system yang punya subwoofer gede. Pukulan lantang tapi nggak terlalu empuk. Untuk treble stabil tapi tidak terlalu dominan. Dan treble-nya ini punya detail yang pas tanpa bikin telinga sakit.
think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Tapi tenang aja, kalau karakter suaranya kurang cocok, kita tinggal install aplikasi 3-bit app. Dan di pengujian saya ketika customize equalizer-nya itu cukup jomplang, dia suaranya tidak distorsi dan drivernya memang angkat. Karena memang kualitas drivernya seharusnya dia bagus dan udah diuji ternyata benar. Bahkan nih ya, tadi kan aku bilang karakter suaranya itu wide dan juga VSUP kan. Nah, aku bisa ganti karakternya mirip-mirip seperti Soundcore Bomb 2, pounchy-nya dapet, bulat, dan customize equalizer-nya seperti ini. Kalian silahkan cek gambar ini, kalau kalian beli nanti kalian custom kayak gini pasti suaranya lebih bulat lagi. Nah, ini balik lagi ke selera karena ada yang lebih suka karakter suara defaultnya yaitu kualitas suara yang wide. Kalau aku sih lebih suka yang bulat gitu. BTW di aplikasinya juga terdapat customize RGB dan sisanya itu adalah settingan-settingan basic pada aplikasi speaker pada umumnya. Next, power 200 wattnya ini bisa ngangkat di ukuran ruangan 10 x 10 meter bahkan lebih. Untuk outdoor party juga oke, dan kalian nggak perlu khawatir konsistensi suaranya itu mulai dari 1 sampai 100%, suaranya stabil tanpa ada penurunan kualitas suara. Next, untuk fisiknya ini aku jujur ya, kalau kalian udah beli speaker ini nggak perlu ke tempat gym lagi karena bobotnya kalian tahu berapa? 7 kiloan. Berotot langsung tangan kalian. Keberatan? Enggak. Karena kalau kita bandingkan sama JBL Party Box, dia beratnya itu beda tipis sama ini, tapi dengan spek yang setengah lebih rendah. Jadi kalau kita bandingkan antara rasio power dan juga bobotnya, sebenarnya ini lebih ringan sih. Dibandingkan kalian bawa dua speaker Party Box JBL, lebih berat satu ini dengan power yang sama dengan 3-bit ini. Next, untuk RGB-nya, dia punya 3 mode RGB, yang sayangnya semua modenya itu dinamis. Jadi dia seperti RGB equalizer aja gitu. Nggak ada mode satu warna ataupun mode statis. Kalau kalian mau ganti warna RGB-nya, kalian tinggal setting aja di aplikasi 3-bit app-nya. Silahkan dieksplor aja. Untuk safety-nya sudah IP67, jadi kalau kawan kalian iseng lempar speaker ini ke kolam renang ya kan, aman coy. Untuk UI-nya, tombolnya lengkap dan di bagian belakang juga terdapat knob untuk mikrofon 1, mikrofon 2, dan juga audio jack. Next, konektivitas Bluetooth 5,4, delay minim. Untuk port lengkap, ada 2 port mic, 1 audio jack, port Type-C untuk input dan output, dan ada AC input untuk pengecasan lebih cepat. Karena kalau kalian cas pakai Type-C-nya itu lama ya, karena baterainya gede kali cuy. Next, untuk kapasitas baterainya ini super jumbo, 22.000 mAh sesuai power, yang dapat bertahan selama kurang lebih 30 jam di volume normal, dan kalau kalian gaspol, dia bisa bertahan selama kurang lebih 15 sampai 20 jam tergantung penggunaan kalian. Untuk waktu pengecasan cukup lama, yaitu 5 jam menggunakan AC input. Karena apa? Baterainya gede kali, 22.000 mAh. Jadi bersabarlah kalian ya, sesuai power. Next, kita masuk ke kelebihannya. Yang pertama, perbandingan kualitas suara dan harganya jauh lebih worth it 3-bit Strongbox 11.2 ini daripada JBL Party Box Encore. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba lihat tabel nih. JBL Encore itu aku udah pernah pakai, dan kalau di atas kertas 3-bit Strongbox 11.2 ini memang 2 kali lipat lebih bagus. Tapi kalau untuk kualitas suaranya, mulai dari detil, keempukannya sudah pasti lebih bagus JBL, tapi dia nggak terlalu jauh dan masih lebih worth it ini. Yang kedua, ini adalah speaker 200 watt dengan daya tahan paling lama untuk saat ini. Kalau misalkan ada yang lebih tahan lama, kalian silahkan komen aja, dan sejauh ini aku belum pernah jumpain. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian silahkan komen. Untuk kekurangannya, yang pertama, secara spesifikasi, kualitas suara, fitur sama sekali tidak ada masalah kekurangan, tapi yang mungkin kalian harus catat kalau kalian mau beli ini memang harus siap-siap menanggung bobotnya yang waduh, ini berat kali. Tapi kalau kita ngomong soal bobot nih ya, kalian pakai speaker 200 watt lainnya sama aja, beratnya juga segitu. Yang kedua, dia tidak memiliki mikrofon internal, jadi kalian harus pakai mikrofon eksternal. Nah, kalau ini memang kekurangannya, dan rata-rata itu speaker party ada mikrofonnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau ditanya, Bang, ini rekomendasi nggak? Ini sangat rekomendasi buat kalian yang memang mau cari speaker party dengan power yang nggak nanggung-nanggung. 3-bit Strongbox 11.2 ini adalah solusinya. Jadi mungkin
mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Kalau misalkan ada pendapat, saran, kritik, kalian silahkan komen aja. Kita tidak anti kritik, aman. Dan kalian jangan lupa support channel ini mulai dari subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya ya kan, biar makin rame, biar bermanfaat untuk kalian juga. Dan kita juga ada Instagram, TikTok, Facebook page. Kalian silahkan follow dan linknya udah aku buat di bawah. Oke, saya Rikang dari Meja Unbox, bukan sekedar unboxing. Sampai jumpa.